Baik, terima kasih kepada Bapak Ujang dan juga Bapak Herianto atas ulasan dan pertanyaannya. Dipersilakan kepada kelompok nomor urut 7 untuk mengaktifkan kameranya dan melakukan persiapan sekarang. Untuk kelompok nomor urut 6, silakan mematikan kameranya dan terima kasih atas pemaparannya tadi. Tidak lupa untuk kelompok nomor urut 6 untuk melakukan presensi yang dapat diakses tautannya pada link room chat Zoom meeting ini. Diingatkan kembali bagi peserta maupun Bapak Ibu dosen pendamping kelompok yang bukan merupakan waktu presentasinya, dipersilakan untuk mematikan video maupun audionya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, untuk kelompok nomor urut 7, apakah sudah bisa melakukan share screen sekarang? Baik, untuk kelompok nomor urut 7 terdiri atas 4 anggota. Benar? Untuk kelompok nomor urut 7, apakah bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Oh, baik. Baik, apakah kelompok nomor urut 7 terdiri atas 4 anggota? Dia tidak bisa didengar Iya, suaranya? Bapak. Oh, baik. Baik, oke. Coba untuk slideshow. Bung Dias, coba diulang tes soundnya. Tes. Tes. Boleh di slideshow PPT-nya? Bung Dea, apakah suara saya sudah terdengar? Cek, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar. Sudah. Suparsa, mohon hidupin mikrofon terlebih dahulu jika ingin berbicara. Oke, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Baik, oke. Coba untuk menampilkan slide berikutnya. Apakah ada PPT, apakah ada audio maupun video di dalam PPT-nya? Tidak. Oh, jika tidak, baiklah. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Baik. Untuk kelompok nomor urut 7, apakah sudah siap untuk melaksanakan presentasi? Sudah. Baik, jika begitu untuk kelompok nomor urut 7, PKMT dengan judul Manajemen Pembukuan pada Petani di Subak Desa Adat Anggabaya yang diketuai oleh Anak Agung Dea Manik Puspita Dewi dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dipersilakan untuk memulai presentasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Mahasaraswati Denpasar akan mempresentasikan PKM Teknologi yang berjudul Manajemen Pembukuan pada Petani di Subak Desa Adat Anggabaya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, saya Anak Agung Dea Manik Puspadewi dan rekan saya, Imade Suparsa, Nikadek Mulyani, dan Ninyoman Aprilia Wiryastuti. Dosen pendamping, Ninyoman Ayu Suryandari, SE, MSI, AKCA, CRM. Baik, langsung saja kita mulai dari bab pertama pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Gambaran umum. Bali merupakan provinsi yang memiliki lahan pertanian yang luas dan masih dilestarikan hingga saat ini.
Sektor pertanian di Bali menjadi andalan bagi sebagian besar masyarakat Bali untuk memenuhi kebutuhan hidup dari bercocok tanam di ladang maupun di sawah. Salah satu daerah di Bali yang masih mempertahankan keberadaan lahan pertaniannya yaitu Desa Adat Anggabaya. Desa Adat Anggabaya berada di pinggiran timur kota Denpasar dengan luas wilayah 370,68 hektare, di mana 58,05% merupakan lahan pertanian. Desa Adat Anggabaya mempunyai sumber daya alam dan lahan pertanian yang luas dan bagus. Petani di Desa Adat Anggabaya tergabung dalam suatu organisasi yang disebut dengan Subak. Subak merupakan organisasi adat tradisional Bali yang bersifat sosio-agraris religius yang membidangi dalam irigasi sawah dan pola tanam di lahan sawah. Di Desa Adat Anggabaya terdapat 3 kelompok subak, yakni Subak Anggabaya, Subak Umelayu, dan Subak Umedesa. Dari ketiga subak tersebut, yang masih memiliki kendala yaitu belum mengetahui bagaimana tata cara pembuatan format pencatatan transaksi keuangan dan menerapkan pembukuan yang sederhana yaitu Subak Umelayu. Masyarakat Mitra. Subak Umelayu menjadi tempat sasaran PKM teknologi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani yaitu masalah teknis dalam pembuatan format pencatatan transaksi keuangan dan dalam menerapkan pembukuan yang sederhana. Identifikasi dan alternatif pemecahan masalah. Permasalahan yang dihadapi oleh petani di Subak Umelayu Desa Adat Anggabaya yaitu belum mengetahui bagaimana tata cara pembuatan format pencatatan transaksi keuangan dan menerapkan pembukuan yang sederhana. Maka dari itu kami melakukan program sosialisasi tentang manajemen pembukuan yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pencatatan transaksi keuangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu target luaran. Luaran yang diharapkan dari adanya program teknologi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan kemajuan. Laporan kemajuan disusun pada saat program sedang berlangsung. Dalam jangka waktu tertentu, laporan kemajuan digunakan untuk mengukur perkembangan program yang dilakukan dengan melaporkan persentase yang telah dicapai dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan sebagai pedoman apakah terjadi perubahan dalam pelaksanaan program. Yang kedua, terciptanya video tutorial yang berisi animasi desain teknologi yang akan diterapkan dan metodologi pembuatan teknologi tersebut termasuk animasi rencana implementasinya. Yang ketiga, terciptanya buku pedoman diharapkan petani mampu membuat dan melaksanakan pencatatan transaksi keuangan serta menerapkan pembukuan yang sederhana secara baik dan benar. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, metode penyusunan buku pedoman. Buku pedoman sering disebut dengan buku panduan, buku penuntun, dan buku pegangan. Buku pedoman merupakan buku yang berisi informasi, petunjuk, dan lain-lain yang menjadi petunjuk atau tuntunan bagi pembaca untuk mengetahui sesuatu secara lengkap. Dalam hal ini, buku pedoman yang dibuat bertujuan untuk memudahkan petani dalam memahami manajemen pembukuan secara benar dan memberikan petunjuk mengenai tahap-tahap pembukuan. Berikut langkah-langkah penyusunan buku pedoman untuk petani. Yang pertama, menyiapkan buku referensi yang digunakan untuk mencari informasi tentang manajemen pembukuan. Yang kedua, buku pedoman dibuat sederhana seperti buku pedoman pada umumnya. Yang ketiga, menyusun bagian awal buku pedoman yang terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan bab pembahasan. Yang keempat, menyusun bab pembahasan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang dihadapi petani, dan manajemen pembukuan yang diterapkan beserta contohnya agar memudahkan petani dalam memahami dan menerapkannya. Yang kelima, buku pedoman disimpan di media penyimpanan hard disk dan Google Drive, di mana link Google Drive dibagikan kepada petani melalui aplikasi WhatsApp agar dapat diunduh dan disimpan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode pembuatan video. Video yang dibuat yaitu video animasi 2 dimensi yang berisi tutorial cara implementasi manajemen pembukuan. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan video animasi, yang pertama yakni menyusun konsep video dengan menggunakan PowerPoint. Yang kedua, menyusun materi manajemen pembukuan yang akan dibuatkan video, dimulai dari perkenalan anggota dan dosen pembimbing, pengertian manajemen pembukuan, tahap-tahap pembukuan beserta contoh kasus dan cara pencatatannya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan rekaman suara untuk dimasukkan ke dalam video agar memperjelas tahap-tahap pembukuan yang dilakukan. Yang keempat, video diedit dengan menggunakan jasa editing. Yang kelima, video animasi yang sudah selesai diedit kemudian disosialisasikan atau dipresentasikan melalui aplikasi Zoom Meeting kepada petani. Sosialisasi tersebut kemudian direkam menggunakan menu record yang tersedia pada aplikasi tersebut.
Yang keenam, video animasi juga disimpan di media penyimpanan hard disk dan Google Drive, di mana link Google Drive dibagikan kepada petani melalui aplikasi WhatsApp agar dapat diunduh dan disimpan. Baiklah, selanjutnya bab 4 hasil yang dicapai. Yang pertama yakni persentase ketercapaian program, yang terdiri dari yang pertama, pembahasan kegiatan dan program kerja 100%, kemudian pembuatan buku pedoman aplikasi produk 100%, pembuatan konsep video animasi produk 100%, sosialisasi manajemen pembukuan secara daring 100%, penyusunan laporan kemajuan 100%, pemantauan keberlanjutan penerapan manajemen pembukuan secara daring 80%, dan penyusunan laporan akhir 0%. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sosialisasi manajemen pembukuan. Sosialisasi manajemen pembukuan pada petani di Subak Melayu Desa Adat Anggabaya dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Tim PKMT Universitas Mas Saraswati dan Pasar terlebih dahulu memberikan sosialisasi mengenai cara pembuatan, penerapan, serta kelebihan dari manajemen pembukuan. Pelaksanaan sosialisasi melibatkan 3 orang mitra yang merupakan petani di Subak Melayu Desa Adat Anggabaya. Sosialisasi tersebut disambut baik oleh mitra dan mitra sangat antusias mengikuti sosialisasi dan berminat untuk menerapkan manajemen pembukuan dalam mengelola usahanya. Dengan adanya sosialisasi, petani dapat mengetahui tentang manajemen pembukuan. Baik, selanjutnya potensi hasil. Potensi hasil yang didapatkan yaitu sosialisasi dan pendampingan PKMT dapat dilakukan melalui daring. Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan secara daring PKMT, dipastikan para petani akan mampu membuat pembukuan sendiri. Hal tersebut juga akan mengatasi permasalahan dalam mengelola keuangan usahanya. Selain mengatasi permasalahan dalam mengelola keuangan usahanya, pembuatan pembukuan juga dapat mengetahui peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh. Selain hal tersebut, potensi hasil yang didapatkan tidak hanya untuk kemajuan petani di Subak Desa Adat Anggabaya, tetapi juga dapat memberikan informasi teknologi berupa manajemen pembukuan sehingga berdampak baik bagi para petani, baik di Bali maupun di luar Bali. Selanjutnya, rencana tahapan berikutnya. Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim PKMT dalam menerapkan teknologi dalam mengaplikasikan pembukuan pada petani adalah pemantauan keberlanjutan dari penerapan pembukuan oleh petani selaku mitra di Subak Melayu Desa Adat Anggabaya melalui komunikasi secara daring menggunakan aplikasi WhatsApp. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikut merupakan buku pedoman aplikasi produk yang kami berikan kepada petani yang menjadi acuan petani atau pedoman petani dalam pembuatan pembukuan. Di mana di dalam buku pedoman ini berisikan tentang contoh-contoh dari tahapan pembukuan serta format-format dari tahapan pembukuan tersebut. Baik, berikut merupakan catatan harian kami di mana kami melakukan sosialisasi kepada petani melalui grup WhatsApp ataupun daring serta diskusi bersama dengan dosen pendamping. Baik, sekian presentasi dari kami kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada peserta nomor urut 7 atas pemaparannya. Dipersilakan kepada Bapak Herianto dan juga Bapak Ujang untuk memberikan ulasan dan pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Ya, selamat ya Mbak Aprilia dan teman-teman juga Ibu pembimbing ya. Jadi luar biasa sudah berusaha menyelesaikan masalah ya. Saya masih ingat ya, masalah pertanian ya di Bali Subak itu menarik ya. Nah, saya mau konfirmasi pertama nih. Mbak Kadek nih, saya maaf ya kalau salah panggil ya. Jadi kalau ide awal dulu itu dari siapa nih? Apa dari Anda, dari petani, dari Subak, atau dari mana? Atau dari Ibu pembimbing misalnya, atau dari mana dulu? Bisa saya ceritakan sedikit, diceritakan ke kami? Silakan. Baik, izin menjawab Bapak. Karena di lingkungan kami, kebanyakan itu dari petani, kami mendengar keluhan dari petani, yaitu mereka belum mengetahui peningkatan laba ataupun penurunan dari penjualan mereka, seperti itu Bapak. Oke, jadi mereka tidak tahu untung apa rugi, pokoknya jalan gitu kan ya. Ya kalau masih bisa makan berarti untung masih itu. Nah,
Terus itu permasalahan utama bagi mereka atau bukan? Anda pernah ngobrol cari tahu lagi nggak? Baik, mohon izin menjawab Bapak. Baik, sebelum kami melakukan penyusunan proposal ini, kami melakukan survei kepada petani tersebut masalah-masalah apa yang dihadapi. Ternyata mereka itu kesulitan tidak melakukan pencatatan pembukuan yang secara sederhana. Sedangkan yang mereka kira pembukuan itu sangat sulit dilakukan, padahal bisa dilakukan secara sederhana. Seperti yang kita lakukan itu hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran saja untuk petani, melihat dari latar belakang petani. Nah, dari melihat latar belakang tersebut itu kita berusaha membuat yang sederhana agar mudah dipahami oleh petani tersebut. Sehingga misalnya mulai dari penjualannya, penjualan bunga misalnya setiap hari mereka melakukan penjualan bunga, itu bisa dicatat bersama mereka, atau penjualan pupuk atau yang lain-lainnya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Anda pernah itu enggak tadi sambil cari, kira-kira Pak, ya kan tadi kan nggak mencatat dan sebagainya, bagi mereka tadi serasa ketika tidak tahu untung rugi dan sebagainya, tapi kalau mereka masih jalan kan biasanya kalau mereka kan mudah kan, oh, uang tahun bulan segini berapa, bulan segini berapa, itu menjadi masalah utama. Itu pertanyaan saya, gimana, ada yang bisa bantu saya? Atau bukan, atau misalkan, atau ya tadi kenapa, atau yang melihat jangan-jangan Anda, ini Anda kenapa nggak nyatet gitu kan? Mereka kan biasanya petani kan mudahnya udah uangnya ada di lemari berapa itu kan, berarti kan itu untung gitu kan. Apakah itu tidak cukup untuk petani? Atau mereka mungkin malas karena ya tadi, karena ketika ngisi waduh buang waktu padahal saya harus nyangkul dan sebagainya. Anda pernah nanya itu nggak? Silakan, siapa aja boleh. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dilihat dari petaninya, memang ini belum menjadi masalah yang utama. Tapi karena petaninya melakukan usaha, sedangkan kami dari mahasiswa akuntansi melihatnya itu dalam satu prinsip akuntansi itu ada kesatuan entitas ekonomi, di mana tidak pendapatan atau dari pencatatan transaksi usaha tidak boleh digabungkan dengan pencatatan transaksi pemiliknya. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki tersebut sehingga mereka tahu uang yang dari usahanya mereka berapa, sedangkan yang mereka miliki sebenarnya berapa. Seperti itu Bapak. Ya itu yang benar menarik itu, jadi mengedukasi para petani agar lebih mencatat dan sebagainya. Oke, kira-kira ketika nanti ini dijalankan ya, Mas Made atau siapa, dan kira-kira petani akan dapat untungnya apa nih? Atau naik nanti uangnya jadi bertambah ketika ini dijalankan? Atau apa keuntungan yang didapat dari petani? Silakan, gantian siapa? Mbak April. Baik, izin menjawab Bapak. Ketika mereka sudah mengetahui pembukuan ini, tentu menurut saya tidak secara langsung meningkatkan kuantitas dari laba mereka, tetapi meningkatkan kualitas dari edukasi mereka, di mana ketika mereka sudah mengetahui besar laba yang diperoleh ataupun penurunannya, mereka menjadi lebih semangat dalam menjalankan usahanya, seperti itu. Ya, biasanya tadi sekali lagi petani atau orang-orang, maaf ya, mungkin IKM atau mereka tuh paling mudah tadi, saya tuh ngapain ini, harus ngapain, untungnya apa ya. Saya sering dampingi IKM itu kayak gitu aja, jadi tanyanya gitu. Nah, kalau bisa tadi Anda bisa memprediksi kira-kira apa sih untungnya selain keuntungan tadi secara psikis dia senang, tetapi ada keuntungan lain misalnya ini dan sebagainya, itu biar, karena mereka belum mau melakukan ya kayak tadi sama, karena mereka belum tahu untungnya apa ya. Jadi tidak disalahkan, karena ya tadi mereka ketimbang saya mikir ini mending saya nyangkul, tapi nggak apa-apa, anyway Anda sudah berusaha sesuai bidang ya, mengatakan bahwa manajemen itu penting, sehingga mereka suatu saat penting, saya yakin ketika manajemennya rapi juga untung bagi mereka. Nah, kayak gitu diedukasi. Mungkin tahun ini nggak tercapai, tahun depan apa tadi bisa edukasi. Nah, tunjukkan bahwa nanti ketika tahu ini dan sebagainya. Itu ya, nanti dilanjut Pak Ujang mungkin yang lebih ahlinya. Monggo Pak Ujang. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat ya adik-adik, sudah memberikan kontribusi kepada petani. Saya ingin lanjutkan saja karena tadi poin-poinnya sudah sangat jelas ya didiskusikan dengan Pak Heri ya. Jadi kalau saya lanjutkan, selain masalah ini, masalah utama di petani Subak tadi apa ya? Menurut adik-adik? Baik Pak, mohon izin menjawab. Mungkin permasalahan selain ini itu ada permasalahan pemasarannya Pak. Mungkin ruang lingkup pemasarnya itu masih lingkupan desa sana, dan inginkan setelah mereka melakukan manajemen pembukuannya, mereka mengetahui labanya, mereka dapat meningkatkan pemasarannya lebih ke lebih luar desa, misalnya dari kota Denpasar ke kota yang lain, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih konfirmasinya ya. Kemudian yang berikutnya ini, saya juga tidak paham dengan pencatatan ya.
Tapi kalau saya sebagai petani yang jauh dari informasi pembukuan dan pencatatan, yang dikategorikan sederhana itu seperti apa ya? Kan relatif ya itu. Halo? Ya, halo, iya Pak. Ya, yang dikategorikan sederhana kita ini, kita hanya mencatat penerimaan dan penjualan. Kita tidak dalam pembukuan yang kita pelajari sebagai mahasiswa, itu kan ada kita membuat buku besar, jurnal umum atau buku pemandu utang, buku pemandu piutang, laporan keuangannya. Sedangkan kita melihat dari latar belakang petaninya, tidak memungkinkan kita sampai sana terlebih dahulu, maka kita buat yang sederhana, mulai dari hanya mencatat penerimaan mereka, pengeluaran, dan saldonya. Misalnya mereka dapat melakukan penjualan berapa, nanti untuk melakukan penjualannya berapa, pembeliannya berapa, seperti itu saja Pak. Jadi hanya sederhana hanya mencatat penerimaan dan pengeluarannya itu saja Pak. Ya, kalau saya bisa konfirmasi berarti semua petani yang tidak memahami pembukuan mungkin ya sudah mencatat juga dalam catatan yang berbeda, misalnya dihafal atau ditulis di kertas biasa, oh bulan ini sekian dan sebagainya. Itu berarti sesederhana itu ya, maksudnya gitu ya. Iya Pak, seperti itu Pak yang sederhananya. Jadi tidak terlalu seperti yang kita pelajari di mahasiswa akuntansi sih Pak, seperti itu. Ya, baik, terima kasih konfirmasinya. Saya penasaran ya, ada tidak kearifan lokal desa adat tersebut di dalam pembukuan yang adik-adik kenal selama di kuliah ini? Kalau melihat dari kearifan lokalnya, saya tertarik dari letak dari kelompok tani ini, yaitu di Subak Desa Adat Anggabaya di Kota Denpasar, di mana Kota Denpasar ini terkenal dengan suasana kotanya. Jadi saya tertarik di mana supaya petani sana tidak tertinggalan dengan pelajar ilmu-ilmu tentang manajemen pembukuan seperti itu, Pak. Bukan, maksud saya kearifan lokal yang selama ini dilakukan oleh petani di situ ya, bukan di sembarang tempat. Pencatatan yang tadi, yang sederhana tadi ya, oh sekarang sudah untung sekian, udah menjual sekian, itu mereka lakukannya seperti apa ya? Maaf Bapak, bisa diulang pertanyaannya? Ya, yang selama ini secara kearifan lokal kan mereka sudah mengetahui lah ya. Tapi cara mencatatnya itu seperti apa ya? Di buku kah yang tadi saya gambarkan atau hanya diingat-ingat saja atau bagaimana ya? Baik Pak, mungkin menjawab, mungkin yang mereka lakukan tidak melakukan pencatatan, tapi mereka hanya yang penting balik modal dulu dan ada pelanggan yang banyak, mungkin mereka sudah merasa untung seperti itu Pak. Jadi tidak ada yang mengukur seperti kita berapa untungnya berapa, ruginya berapa, kita seperti akuntansi. Jadi mereka yang penting ada pelanggan banyak dan uangnya itu kembali balik modal, yang dia merasakan seperti sudah untung, seperti itu aja sih Pak. Jadinya kita ingin memperbaiki itu. Itu. Baik, terima kasih Dek ya atas kontribusi memberikan literasi digital atau pembukuan kepada masyarakat. Semoga bisa diteruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Herianto dan juga Bapak Ujang atas ulasan dan pertanyaannya. Dipersilakan kepada kelompok 8 untuk melakukan persiapan. Untuk kelompok nomor urut 7, terima kasih banyak atas pemaparannya. Dimohon untuk mengisikan daftar hadir atau presensi yang dapat diakses melalui tautan pada room chat Zoom meeting ini. Baik, terima kasih. Boleh dimatikan kameranya.